Rahayu rahayu rayu saking tumati para sedulur-sedulur sedaya. Muga-muga para sedulur-sedulur sekalian pinaringan rezeki, pinaringan kesehatan, pinaringan kinasih Gusti jumantok rino lan pengini. Di dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari grup bimbingan jarak jauh saya yang dia tanyakan melalui WA pribadi ke dalam diri saya, di mana pertanyaannya adalah dia sudah melakukan meditasi dan sudah melakukan memperhatikan keluar masuknya napas, tapi dia belum menemukan guru sejati atau belum mengerti tentang jati diri. Oke, saya akan mencoba menguraikan permasalahan ini, dan di dalam video ini saya juga akan memberikan motivasi kepada yang ada dalam grup WhatsApp bimbingan jarak jauh saya yang sedang laku puasa mutih. Di dalam laku ini, biar kesadaran kita itu mampu menyadarinya dan apa yang akan dicapai di dalam laku ini. Karena kalau kita melakukan laku tapi kesadaran kita tidak mengikutinya, maka laku itu hanya sebatas laku, tapi laku ini tidak mampu membawa kesadaran kita kepada titik yang diinginkan dari leluhur tanah Jawa, bahwa laku ini adalah suatu perjalanan untuk membawa kesadaran kepada suatu titik kesadaran yang diinginkan. Mohon perhatikan baik-baik dan benar-benar disimak, karena saya akan membuat durasi video ini sependek mungkin biar tidak jenuh, biar tidak membosankan. Di dalam melakukan meditasi dan melakukan memperhatikan keluar masuknya napas, dan itu sudah berlaku atau dilakukan cukup lama, kok belum mengetahui jati diri, belum mengenal guru sejati, itu salah satu faktor yang pertama di mana kita selalu mengikuti pikiran, kita selalu terbawa oleh pikiran. Yang kedua, kita selalu terbawa oleh perasaan dan rasa kita. Yang ketiga, kita selalu mencari dan mencari apa yang kita cari, dan kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, menolak apa kekurangan kita dan menyukai apa yang menjadi kelebihan diri kita. Kita tidak pernah berdamai dengan diri kita sendiri. Yang keempat, di mana kita masih di dalam kesadaran bahwa tubuhku ini adalah aku. Kalau tubuhku mati berarti aku sirna. Kalau tubuhku ini tiada berarti aku pun tiada. Kesadaran ini masih terkungkung dan terbatas bahwa tubuhku ini adalah aku. Jadi belum mampu menyadari tentang kesejatian siapa aku yang sebenarnya. Itu penyebab dari kita tidak mampu untuk
menemukan itu, perbaiki itu di dalam diri panjenengan. Apakah panjenengan sudah melampaui yang saya katakan tadi atau tidak? Cukup jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Di dalam WA saya sudah juga memberikan sedikit petunjuk bahwa kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus paham yang namanya tubuh, sukma, dan roh. Yang ketiga, kita melakukan latihan olah nafas, olah cipto, olah rasa, dan olah karsa. Dan di situ saya juga memberikan lagi tambahan tentang kita harus melakukan suatu laku tertentu untuk bisa membongkar diri kita sendiri dan tidak terjebak ataupun terkurung di dalam tubuh ini. Kurang lebih secara singkat untuk pencapaian perjalanan meditasi itu seperti itu. Di dalam meditasi duduk diam, kita itu hanya sebagai pengamat, di mana perjalanan ning, neng, nang, nung, pada saat sudah ini udah nung, baru sadari, lupakan semuanya, ikuti apa yang menjadi kehendak kita, dan disitu katakanlah apa yang menjadi tujuan atau keinginan atau apa di dalam meditasi ini. Di saat endonglah kita baru mengambil satu tindakan, satu langkah atau satu yang mau difokuskan arahnya kemana. Jadi selama belum mencapai titik ning itu kita sudah mulai menganalisa dan lain sebagainya, tidak akan masuk lagi ke dalam. Jadi ikuti prosesnya itu dia secara alami, dimana kita sebagai pengamat aja. Nyampe titiknya nanti ketemu rasa nung. Pada saat titik nung lah, dimana di situ akan lebut, yes, akan tahu bahwa siapa aku. Di titik nung lah bisa memahami mana kesejatian dari diri kita. Kalau belum sampai titik itu, ya selamanya belum bisa. Untuk yang lagi laku mutih, yang mulai hari ini mutih dan itu dilakukan mutih perjalanannya selama 40 hari. Secara ilmu dari kedokteran atau paham dari kedokteran, puasa mutih adalah kita menghindari dari minyak, gula, garam, dan lain sebagainya, karena yang masuk ke dalam tubuh kita yang diizinkan hanya nasi putih dan air yang bening atau air yang benar-benar air masih hidup, atau air yang berasal dari sumbernya langsung, baik itu dari aqua atau dari air pegunungan yang benar-benar bersih, atau dari apa. Yang terpenting air yang masih hidup dan cuma nasi putih tanpa ada rasa apapun di dalamnya. Dalam laku ini ada pesan-pesan di dalam laku ini yang
tidak disampaikan secara terus terang oleh leluhur dalam lagu ini, tapi ini menurut pengalaman pribadi saya dalam lagu Puasa Mutih. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus menyadari dengan kesadaran bahwa kita sedang puasa. Itu yang pertama, menyadari dengan kesadaran saya sedang puasa. Setelah kita menyadari dengan puasa, toh ternyata lupa makan permen atau lupa minum teh manis, di dalam ajaran leluhur itu batal. Tidak ada yang namanya kalau lupa itu nanti kita puasanya bisa dilanjutin lagi. Tidak. Kalau Anda nyampe lupa berarti kesadaran Anda itu hilang. Sedangkan laku puasa adalah melatih kesadaran, meningkatkan kualitas dari kesadaran kita. Ini laku puasa. Puasa Mutih juga sama. Yang pertama adalah kesadaran. Kita selalu sadar bahwa kita sedang laku, yaitu puasa mutih. Yang kedua, pada saat kita laku puasa mutih, di mana ada rasa lapar, ada rasa haus, ya ingat, kita sedang laku, di mana kesadaran kita sedang kita didik bahwa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus mampu menikmati rasanya lapar dan menikmati rasanya haus. Nanti ada datang lagi, menikmati rasanya lemes. Nanti ada datang lagi, menikmati rasanya udara yang panas. Nanti datang lagi, sesuatu yang tidak enak akan selalu datang. Tugas kita di sini adalah melatih ataupun meningkatkan kesadaran kita bahwa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dengan cara menikmati, menerima rasa ini, tidak menolaknya, tidak ngeluh, tidak gerundel bahwa iya saya lapar, iya saya terima lapar ini karena saya sedang puasa. Saya lemas, iya karena saya sedang puasa. Saya panas, ini panas, saya harus minum es. Gak boleh minum es, cuma air putih. Saya itu sebenarnya, dengan kita berdamai dengan diri kita sendiri, menerima apa yang kita rasakan pada saat kita laku, di sini dengan sendirinya kesadaran ini akan naik bahwa tidak ada usaha, tidak ada pikiran kita memikirkan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Inilah ajaran dari leluhur. Pikiran kita itu tidak ada rencana dan tidak ada untuk memikirkan, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan fisik kita. Iya kan? Karena kita sedang dikunci dengan kata laku. Jadi semuanya itu ditolak. Ini adalah pembelajaran pentingnya bahwa kita tidak memberikan energi atau memberikan makan kepada empat anasir kita. Setelah kita tidak memberikan dia energi, tidak memberikan perhatian, di mana kita tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka dengan kata kunci saya sedang laku, maka mereka akan melemah. Mereka akan melemah. Dia tidak mempunyai kekuatan lagi untuk memberontak.
Hari pertama dia masih punya energi, hari kedua, hari ketiga, hari ke-10, ke-20, hari ke-30. Setelah kita sudah mampu berdamai dengan diri kita sendiri, di mana kita sudah melauinya, dan kita sudah memberikan perhatian bahwa saya sedang laku. Setelah itu kesadaran dari diri kita akan muncul lagi, bahwa akan muncul kesadaran saya hidup bukan karena dari makanan. Akan muncul lagi kesadaran saya hidup bukan karena dari minuman. Akan muncul lagi kesadaran bahwa saya hidup bukan karena tubuh saya itu kelelahan dan saya harus tidur. Ada lagi kesadaran muncul lagi bahwa saya hidup bukan karena keadaan eksternal yang harus saya penuhi. Muncullah, karena itu sudah dilampaui, maka ketemulah rasa sejati ning rasa bahwa saya hidup karena ada yang maha hidup di dalam diri kita. Ini kesadarannya nyampe ke sini. Pada saat kita merasakan rasa sejati ini, di situ rasa syukur itu akan muncul dengan sendiri. Betapa beruntungnya saya, betapa nikmatnya panca indera saya masih bisa berfungsi normal, betapa semuanya yang ada dalam tubuh kita ini sangat luar biasa dan masih berfungsi normal dan terhindar dari penyakit. Rasa sejati inilah akhirnya muncul rasa syukur. Dari rasa syukur ini mata mampu melihat orang yang belum menemukan rasa sejati, maka ada rasa kasihan dia tidak menemukan seperti apa yang saya temukan. Telinga ini juga mendengar, kasihan dia mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia belum menemukan seperti apa yang saya temukan. Inilah kesadaran dari rasa sejati, hasil dari laku. Karena laku ini yang dituju adalah titik rasa sejati, bukan lamanya kita laku, bukan kita itu laku sekian hari, ternyata yang penting kita harinya terpenuhi. Setelah laku ya sudah, saya kembali lagi makan, minum dan lain sebagainya, kesadarannya tertinggal. Padahal dari laku ini yang dicapai adalah kesadarannya, dan kesadaran ini berlaku juga nanti pada saat tidak laku. Pada saat melakukan kegiatan sehari-hari, kesadaran inilah bahwa ada yang maha hidup, yang menghidupi semuanya. Dia yang mencukupi semua kebutuhan diri saya, bukan karena apa yang saya makan, bukan karena apa yang saya minum, bukan karena apa yang masuk dalam diri saya jadi hidup. Kesadaran inilah yang diwasiatkan ataupun yang ini biar kita temukan, maka terciptalah laku mutih. Nanti setelah laku puasa mutih ini untuk yang sekarang sedang laku, dimana kalian ini sedang masuk ke tahap 2, dimana kalian ini sebagai penyembuh. Sebagai penyembuh itu adalah diri anda yang sekarang sedang laku itu terhindar dari yang namanya penyakit, karena anda bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri anda. Anda juga bisa menyembuhkan penyakit yang pada orang lain, bisa menyembuhkan penyakit pada binatang dan lain sebagainya. Ikuti kata hati anda. Kalau anda melihat orang sakit di depan mata, tapi hati anda tidak mengatakan dan tidak tergerak untuk menyembuhkannya, jangan merasa bisa. Ingat pesan dari leluhur, jangan merasa bisa.
Kita harus bisa rumongso, saya tidak bisa apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Walaupun Anda sudah di level tingkat 2, bahwa sebenarnya Anda adalah penyembuh, tapi jangan tawarkan kepada yang tidak membutuhkan, karena laku pertama adalah mutih. Nanti ada yang namanya kerowot. Nanti setelah selesai ngerobot, nanti ada yang namanya ngeramban. Setelah ngeramban, nanti ada yang namanya gandul. Setelah gandul, nanti ada yang namanya nganyep. Setelah nganyep, nanti ada yang namanya ngeblong. Itu harus dilalui, dan itu harus dipertahankan kesadarannya. Kalau kesadarannya ini masih bertahan, laku cukup sekali aja. Tapi kalau misalnya kesadaran ini jatuh lagi, kebiasaan-kebiasaan sebelum laku, ya akan termemori dan akan jatuh lagi ke tahapan 1. Contoh, Anda terjatuh di tahapan 1, Anda akan menderita penyakit lebih dari 12 jam. Berarti Anda sudah termemori, bukan lagi berada di tahapan 2, bukan lagi sebagai penyembuh. Jadi yang sedang laku, yang sudah laku, perhatikan ini baik-baik. Di dalam laku, Anda harus berhati-hati dan mencermati anggapan Anda. Setiap yang masuk, Anda menganggapnya apa? Perhatikan anggapan Anda. Karena anggapan ini yang mempengaruhi dari kesadaran kita. Kita menganggap baik atau buruk, hati-hati dengan anggapan yang muncul di dalam diri kita. Yang sedang laku, pertahankan energi, posisi Anda saat ini. Jangan sampai terjatuh lagi di tahapan 1. Karena laku inilah pelajarannya, laku inilah prosesnya, motivasi saya inilah rambu-rambunya. Motivasi yang saya katakan inilah petunjuk-petunjuknya di dalam laku. Biar tidak tersesat, biar tidak salah, biar tidak melenceng. Perhatikan baik-baik, diulang-ulang lagi apa yang tadi baru saya katakan. Karena saya mengatakan bukan dari apa yang saya pikirkan. Saya hanya mengatakan dari apa yang saya rasakan, dan ini saya berikan karena dasar cinta, kasih sayang saya untuk menuntun, untuk membantu perjalanan biar tidak jatuh ke dalam hal yang tidak diinginkan. Apabila kesadaran ini tidak dipegang teguh, maka Anda akan terjatuh ke tahapan 1, dan laku puasa ini bisa menyebabkan Anda sakit, bisa menjerumuskan kita turun ke bawah dan menyebabkan Anda sakit. Maka video ini diulang, diperhatikan terus setiap kata-kata yang saya ucapkan tadi. Saya tidak bisa mengulangnya lagi karena itu bukan dari pikiran saya. Cukup, saya kira tidak perlu panjang lebar, karena ini sudah saya rekam dan ini akan bisa diputar berulang-ulang buat Anda dalam yang sedang melakukan laku puasa mutih. Semoga Anda lolos nyampe puasa
oblong seperti yang sudah menjadi pakem dari leluhur kita. Saya akan tetap mendampingi dan menuntun supaya Anda tidak jatuh ataupun tidak mengalami sesuatu yang tidak Anda inginkan. Kalau ada kendala, segeralah komen di dalam grup bimbingan WhatsApp saya jarak jauh, karena nanti saya akan memberikan motivasi atau apa yang harus kita lakukan untuk menata kesadaran kita. Untuk yang sedang pelaku meditasi dan memperhatikan keluar masuk napas, tidak menemukan guru sejati atau jati diri, itu dikarenakan kita masih terperangkap oleh panca indera. Kita masih terperangkap oleh keakuan. Kita belum menyadari kesadaran, kita belum menyadari nyampe kesadaran hidup. Jadi yang sedang laku puasa mutih ataupun yang sedang laku meditasi sama, intinya adalah menyadari keberadaan dari Sang Maha Hidup. Saya kira cukup jelas ya, cukup jelas saya kira. Saya sudah mengatakan belak-belakan tanpa teteng aling-aling menurut pengalaman dan pengetahuan saya, karena ini hasil dari laku saya. Saya bisa menjabarkan seperti ini karena saya mengingat dan merasakan itu, dan rasanya adalah seperti itu. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Jangan diri kita itu dijadikan musuh. Bersyukurlah karena segala sesuatu sudah ada yang menggerakkan, sudah ada yang menentukan, sudah ada yang mengendalikan. Percayakan semuanya kepada Sang Pengendali, Sang Penggerak. Rahayu, 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 selamat Kang Tinemu.